1,2 ton ton per hari. per hari. Kita jemput helikopter ke Molian gitu. Yang pingin denger yang emosional gitu namanya. Ya, sampah-sampah itu kita anggap letah atau pemali atau lain sebagainya. Kodia yang nih bro. Kodia bro. Yang ada ngomongin Buana Agung tuh. Buana Alit kan malu beresnya. Ya, benar. Buana Alit menyalawi. Menyalawi. Di sampingmu, diskusi sampah itu penting bagiku dan bagimu. Oke Nyamo, jumpa lagi di podcast tentang sampah dan peduli lingkungan. Di sampingmu, diskusi sampah itu penting bagiku dan juga bagimu. Kenapa podcast ini ada? Karena bagi Tiang, sampah Tiang masihlah menjadi masalah untuk bumi dan lingkungan kita. Dan kali ini di sampingmu kita akan belajar tentang pengelolaan sampah, tentang cara-cara jenius untuk tidur nyenyak. Karena kalau sampah kita di tempat yang benar, tidur kita nyenyak ya. Kalau enggak, itu bisa jadi beban pikiran. Dan dia kehadiran Nyamo beli dari Banjar Cemenggon, Celuk, Sukawati, Gianyar, Bali. Beliau adalah penggiat lingkungan dan sudah terbukti konsistensi beliau dan prestasi beliau juga banyak. Kita kehadiran Mister Bli Nyamo Bli Wayan Bali. Tepuk tangan. Lian, sukses semua niki untuk galah. Terima kasih ya memenuhi undangan Tiang yang sudah lama yang ingin belajar tentang sebuah metode yang Tiang dengar, yang Tiang baca dari sumber-sumber terpercaya bahwa beliau niki ada penemuan yang luar biasa sebagai solusi atas masalah sampah yang Tiang buat, yang kita buat, juga rumah tangga ciptakan dari hari ke hari. Nah, balik bisa sukses semua untuk galah belian balik. Dan terima kasih sudah hadir di Pulau Nyamo untuk program podcast Di Sampingmu. Ya. Silakan Lian penepi gatra niki. Siap. Baik Pak De. Sehat ya. Lainnya senyum kalau seorang yang sudah menemukan solusi atas sampahnya sendiri Dumun. Apalagi sampai ke sampah di masyarakat bisa dihimbau oleh belian balik niki lain senyumnya cerah gitu. Jadi di mana yang kayak Tiang masih belajar bagaimana mengelola sampah, minimal bertanggung jawab dengan sampah pribadi yang kita hasilkan. Dan kali ini di sampingmu kita akan belajar bersama belian balik. Lian, segala niki pang sampah yang tidak jadi masalah, bagaimana penemuan belian solusi-solusinya dan juga Nyamo niki bermanfaat ya. Yuk kita ikutin. Oke. Makasih Pak De. Iya, semua Pak Yan. Suatu kehormatan nih Pak De. Kita di sini di Pulau Nyamo ya. Sangat luar biasa. Pulau Nyamo merekatkan kita menyamo Brayo. Sebelum itu yang perkenalkan diri, nama saya Wayan Balik Mustiano yang berasal dari Desa Cemenggon, Celuk Sukawati. Apa yang disampaikan Pak D, solusi kita menangani sampah, apalagi podcastnya ini di sampingmu ya, gitu. Di sampingmu. Ternyata sampah itu yang bermasalah di samping kita sebenarnya. Terus solusinya nggak jauh-jauh juga dari kita. Kita bisa mengolah sampah kita langsung di sumbernya. Apa yang dicetuskan Pak Gubernur itu sangat luar biasa dan kita bisa lakoni sangat sederhana, simple, dan seperti Pak D bilang bisa tidur nyenyak dengan sampah di samping kita gitu loh. Berarti bisa kita dari hulu, dari sumbernya kita bisa pangkas, sehingga ini solusi yang bagi Tiang ya. Ini yang dibutuhkan oleh peraturan gubernur, oleh kelestarian lingkungan kan, karena TPA kita tahu kan semakin hari kayak gunung kita nih. Jadi dan itu memang butuh solusi ya. Nggak kita bisa omong sampah bukan milik pemerintah kan. Sampah juga bukan milik Balai Banjar, bukan milik kepala desa dan jajarannya. Jadi sampah itu sebenarnya kita yang tanggung jawab. Kita yang nah, menghasilkan solusi sampah yang dari sumber itu nggak jauh-jauh, ternyata solusinya itu ada di sekitar kita. Nah, solusi yang beliau tawarkan ke Titiang dan pemirsa yang juga berniat sama seperti Titiang untuk belajar tidur nyenyak. Karena sampah kita di mana-mana sing hijau kan lulu gitu. Kenapa beliau? Ya. Ini kita coba di Cemenggon ini ya, terutama di rumah Tiang sama teman-teman. Sebenarnya orang tua kita sudah mengajari yang sangat mulia, yang sangat luar biasa. Dulu ada tebe
Tebo, nggih, Tebo, ingat yang kecil-kecil tebo. pelayan Orang di tebo. tua kita dulu buang sampah nih tidak pernah ribut masalah sampah, tidak pernah iri sama teman, iri sama tetangga, itu nggak pernah ada seperti itu karena Karena setiap rumah tangga itu ada tebonya. Seiring dengan waktu sekarang kan kita egoisnya, kita tebo yang dulu disisakan oleh orang tua kita jadikan garase, jadikan WC, dikontrakkan jadi villa atau lain sebagainya. Itu kan jadi kita penghasil sampah yang harian di rumah kan kita bingung kita buang kemana sekarang. Dari situlah kita coba tebo yang dulu kita modifikasi. Modifikasi kita sebut namanya tebo modern. wow. Tebo modern. Nggih. Dia beberapa kali dengar nih Ki, makanya mau belajar juga. Iya. Tebo modern. Tebo modern yang artinya niki solusi kita dengan perumahan zaman sekarang kan tidak banyak-banyak kayak dulu leluhur kita punya sekian aro rumahnya bedi tebonya bin 10 haro gitu kan. Ya, benar. Jadi tebo modern yang Brian maksud niki adalah tebo yang relevan, yang bisa diaplikasikan di Rumah-rumah kecil. rumah kecil Ya, ya, seperti di perkotaan di tempat Denpasar gitu contohnya nggih. Ya. Niki seperti apa konsepnya Brian Nunas niki? Yang coba spekkan di tebo modern. Tebo modern itu tidak butuh lahan yang luas. Dan dengan kelebaran 1 meter paling gede itulah 1 meter dan kita kan kenal dengan buis beton itu. Gorong-gorong. Bis pakai sumur itu kan sumur, ya. Yang kita sering pakai speed tank di rumah untuk menampung air toilet kita kan seperti itu. Kita manfaatkan itu dengan lebar 80 dan kedalaman 2 meter, itu kita udah bisa menampung sampah yang kita dibalikan lebih banyak ke sampah organik. Nah, Niko dari yang bilang tiap hari mau bantuan, setiap hari. Kita masukin aja ke sana. Ke tebo modernnya. Kita gali di halaman rumah, bisa di depan rumah, bisa di samping rumah, dimanapun, di dekat kita makan pun boleh. Sebenarnya di sampah yang kita sekarang itu kan kita sering campur sampah kita gitu loh. Belum dipilah kita karena pengalaman dari Tiang dari tahun 2011 ternyata mengolah sampah itu sederhana asal kita bisa milah. Karena penggunaan kita sudah beraneka ragam, kita wajib untuk memilah. Dan tebo yang dulu nenek moyang kita pakai itu kan masuknya organik. Ya, dan sekarang kita menggunakan speed tank. Kalau lebih taunya teman-teman kan seperti speed tank ya. Kita tapi biarkan konotasinya kalau bilang speed tank udah jorok. Makanya di situ kita sebut namanya tebo. Tebo kita masukkan sampah organik yang persentase yang kita harian kita kan 60-70% sampah organik. Itu kita bisa olah. Jangankan sampah halaman, sampah sisa makanan, sisa masak di dapur ya. Kalau kulit buah, potongan sayur yang enggak kepakai. Dan sadisnya juga, Pak. Sadisnya gini. Pernah kan punya masakan yang lupa kita manasin, angetin sampai basi dia. Masam. Itu bisa masuk ke sana. Kita nggak bebani lagi teman-teman yang desanya dijadikan TPA gitu loh. Kalau kita 70% sampah yang kita hasilkan di rumah udah selesai, segitu kita udah tidak berpikir masalah sampah. Dan pengalaman kami di Desa Adat Temenggon. Desa Adat Temenggon itu udah masif punya dua-dua di rumah. Wow, keren. Itu kalau kita coba persentasekan sampah ya, 100% sampah yang ada di rumah itu 70% udah selesai di rumahnya masing-masing. Dan 25%-nya kalau ada kita menggunakan anorganik, kita bisa kasih pemulung, berbagi dengan pemulung. Bisa ditabung di bank sampah. Bisa di bank sampah. Kalau ada bank sampah sangat lebih bagus bagus lagi. Dan yang kita buang ke TPA cuma residu. 5% lagi. Yang disebut residu kan pembalut, dan kita tidak sadar kita dapat obat dari dokter sampai sekian bulan udah kita simpan, kita tetap aja simpan padahal itu udah tidak masa aktifnya udah kadaluarsa gitu loh. Itu yang kita manfaatkan ke TPA. Residu aja. Dan persentasenya cuma 5%. Dan pengalaman kami di Desa Adat Temenggon dengan 350 kakak itu kan nggak mungkin kita berbuat seperti itu, nggak ada yang menolak.
350 kakak. Anggap yang bandel itu 50 orang, 50 kakak. 300 kakak. Ya. Dan ternyata kita setiap hari itu satu rumah tangga itu menghasilkan 4 kilo sampah. 4 kilo sampah satu rumah tangga Setiap hari. Kalau dikalikan 300, 1,2 ton Ton per hari. per hari. Baru satu Banjar. Yang dengan konsep tebo modern niki sudah nak jadi sampai ke TPA. TPA lagi. Tepuk tangan pemirsa. Tiang dengar berita ini makanya tiang ngotot ngundang beliau ya. Ke caranya pokoknya harus Ampuro juga. kita jemput helikopter ke Mongolia gitu. Jadi karena kita butuh ilmunya ya, butuh ilmunya. Jadi residu aja 5% itu yang ke TPA. Wow. TPA. Dan beliau membuktikan dengan kekompaan Kramo Kramo Riko, adat, ya. Cemenggawon, Iya. 300 kakak itu sudah menghemat apa namanya ya, menghemat Tempat pembuangan sampah sebanyak 1,2 2 ton. ton Iya. setiap hari. Keren, keren. Ini menarik Niki ya. Menarik Niki. Jadi hanya orang kaya aja bisa buat tebo modern, belian. Enggak sih, kalau kita di sini apapun status kita, status sosial nih, sugih kaya atau lain sebagainya, apapun status itu kita semuanya nyampah. Artinya biaya yang dibutuhkan itu relatif tidak besar. Enggak besar, enggak mahal. Buis. Buis, tukang gali, Kali. cukup dah. Selesai dah masalah kita. Dan itu dimasukkan sampah organik semua dimasukkan ke sana, sana dan akan terurai secara alami menjadi tanah subur. Ya. Sekaligus juga bisa memberikan vitamin untuk tanah lah. Ya, Okay. kalau akademiknya kan di sana di bawah tanah kan ada mikroba yang sangat baik untuk kita untuk membuat biopori yang untuk kalau air hujan itu jatuh ke halaman rumah kita itu bisa terserap dengan baik dan mengembalikan air permukaan tanah kita yang sekarang udah banyak sekali ada aspal, paving, batu sikat atau lain sebagainya, penutupan masif sekarang ada di rumah tangga dan sekitarnya itu udah tertutup banyak. Dan dengan solusi seperti ini bisa kita kembalikan. Yang tertutupnya itu tidak kita sadari, Ya, tidak di banyak orang yang menyadari. benar. Jadi yang pertama biayanya tidak Mahal. Setelah itu sekitar 4 kilo sampah akan kita masukkan, hasil yang kita hasilkan itu akan jadi di tebo modern ini. Tebo modern. Mengurangilah Ya. jumlah. Ini solusi ini. Yang sekarang kita kan pinginnya ke warga-warga sekitar, ayo menangani sampah itu dengan sistem gitu. Sistem biar ada dan tidak adanya kita menularkan ketuk tular kita, mungkin kita di rumah tangga dulu ya, kita bisa menularkan ke anak, ke cucu nanti. Mudah-mudahan ini bisa mudah-mudahan ini bisa dilakukan masif di lingkungan kita kan, satu desa udah selesai masalah sampahnya. Kalau itu bisa dilakukan setiap Banjar, alangkah indahnya Pulau Bali ini seperti dulu. Wow. Buat dengan yang meriah untuk belian balik. Ya. Ngopi lah kentan belian. Ya, yuk. Niki soalnya tebo modern niki hal yang baru bagi tiang niki. Wow, luar biasa. Tebo modern. Salah satu solusi yang dengar dulu dari Pak Manparto di Guang. Ya. Jadi tiang harus wajib banyak belajar dari orang ini yang sudah melakukannya. Kalau belian sendiri tebo modern niki sudah yang nak bicara prestasinya ya, yang uning belian dapat penghargaan, intinya ini ke bonusnya bukan tujuan belian. Intinya tujuan belian ke lingkungan. Ke lingkungan, betul. Jadi sudah berapa lama belian menggetok tularkan tebo modern niki? Ya kalau secara pribadi dan beberapa teman 4-6 orang di rumah awalnya di tahun 2014. Oh, 10 tahun sudah ya. Ya, 2014 itu bergerak meyakinkan warga terdekat lah dulu Banjar kita. Dan terrealisasinya pada tahun 2020. 2020 itu udah masif semua di Desa Adat Cemenggon udah menggunakan tebo modern. Dan sampai sekarang udah 3 tahun ya Astungkare dan beli made mari tadi bilang prestasi
awalnya terus terang Pak De, Ya. kita pingin melakukan hal kecil di desa. Ternyata banyak yang lirik Iya, gitu iya, loh, iya. banyak yang lirik. Ternyata beberapa desa pun udah mulai tertarik, dan ada desa Teman Tiang, desa Apuh itu serius dengan ini, udah melakukan satu Banjar itu Wow. masif seperti itu. Dan harapan kami ya mudah-mudahan Banjar-Banjar yang lainnya yuk ya. Ya, yuk Nyamo. Ya nyamo sarang Biar kami. tidurnya nyenyak, Nyenyak, sampahku bener. piye iki. Ya. Ijo lulun yang nih kan ada pertanyaan yang pribadi, makanya memutuskan untuk belajar dan membuat podcast niki biar sama-sama belajar diskusi niki. Jadi belian mungkin tentunya tidak berjalan mulus ya kita Ya, berlangkah ke pemerintahan, dan dia sudah booking sih tadi dengar beliau harus ngaes pokoknya biar dia juga melakoni karena siap. 1, sekian ton satu Banjar itu yang di TPA kita tertolong ya mau Ya, TPA karena pelik ya tentang TPA. Ini tempat kita kan semakin hari semakin belum tambah rumah tangga, belum ada sampah dari pariwisata. Itu masif sekali sampahnya, dan tentunya kita akan menghadapi beberapa hal-hal yang mungkin ditolak oleh beberapa kepala rumah tangga Ya, yang hanya karena rasa juga kita Rasa, nggak nyalain bener. nggak nyalain rasa karena dia rasa kemudian sampah Ya, Jumah Jang nih kan itu ada masalah rasa gitu loh. Bagaimana menyikapi itu beliau, jadi rasa itu perasaan gitu kok. ya benar. Selama ini sih kalau kita sebenarnya saya nggak pingin sebenarnya menceritakan ini tentang itu gitu loh. Saya yang pingin bagi ke teman-teman. Berarti yang pingin denger yang emosional itu namanya. Ya. Biar kita bicara ini kedalamannya dalam gitu Ya. loh. Karena mutiara itu di dalam dia, Oh, ya, di bawah benar. laut, di dasar ini. Nah, apa belian podcast kita ini nggak ada gini nih ya, nggak kependet kok ngomongin yang emosional. Gitu. Ya benar. Nah, ada belian. Ini pertama kali saya Penolakan yang ekstrim ya. Pertama kali ya. Ya, pertama kali saya menyampaikan ini. Ini saya nih ekstrim, kadang terasa malu menyampaikan, tapi itu realita kenyataan di lapangan, banyak sekali yang menolak karena gerakan ini kan mengganggu kenyamanan orang yang udah dia tinggal bayar aja, taruh di ujung gang udah diangkut selesai masalahnya, dianggap selesai tapi sebenarnya enggak kan Nah, gitu. sebenarnya Enggak sebenarnya. Itu kita usik kenyamanan mereka, jelas ada tantang-tantang. Yang tantang yang paling berat kan kita di balik itu kan rentan dengan leteh atau lain sebagainya. Sampah di luar rumah enggak boleh dibawa pulang. Udah sampah, kok kita nyimpan sampah di rumah, kok kita naruh buat seperti ini jadi pemali atau lain sebagainya. Itu yang sulit kita untuk, ya kalau yang pertanyaan yang lain sih masih bisa lah kita. Itu yang paling karena udah berkaitan dengan kesali atau apa sih, dia nggak ngerti sampai ke pemali gitu. Yang dengan entengnya menjawab, yuk nyamo-nyamo sarang sami di Pak De, yuk kita sadar yang menghasilkan sampah itu siapa. Yuk kita merenung sebentar aja. Kita punya makanan yang anggap contohnya buah-buahan loh. Kulit buah itu ternyata mengamankan dagingnya dari pucil sampai dia matang, kita makan, dia mengamankan. Tapi setelah kita makan, kita jas, dia itu sampah, udah mengganggu Kulitnya saya. Ya kulitnya. Kita menganggap dia sebagai ancaman, sebagai gangguan dari kita. Padahal dia yang menyelamatkan makanan kita. Tidak ada isi itu kalau nggak dilindungi kulit. Ya. Dan dengan itu kita coba jawab pertanyaan dari Yang masyarakat komplain, ya. yang komplain, dan yuklah kita sadar ini yang menghasilkan sampah kita. Terus kedua, kalau misalkan sampah-sampah itu kita anggap leteh atau pemali atau lain sebagainya, apa bedanya dengan toilet kita di rumah? Tempat pembuangan juga ada. Pembuangan itu sampah dari kita sendiri. Dan bengunya juga Bengunya ya, kan? Kalau kita perbandingkan mana lebih mulia sampah organik dari daun atau BAB kita, gitu lebih kasarnya gitu. Apalagi sisa persembahan untuk Idul Persembahan. Adha kan. Dan istri orang tua kita membuat canang dengan tulus atau lain sebagainya, tapi setelah kita ayam kita udah jas sampah.
Ayo kita kembalikan ke Ibu Pertiwi kita. Sadar kita di sini, kita dilahirkan ke bumi ini punya 2 ibu. Ibu kandung kita yang melahirkan kita, Ibu Pertiwi yang merawat kita. Masa kita akan terus berbuat jahat ke ibu kita dengan membuang, mengotorin beliau, mencaci maki beliau atau lain sebagainya. Dengan hal itu, pertanyaan-pertanyaan seperti itu sebetulnya kita hindari untuk berdebat karena Rasa juga dia. ya seperti bilang ada istilahnya bedudo gitu. Sepaksa apapun bedudo akan hinggap mencari makan di bunga, dia nggak mau. Dia tahu oh ini tempat makan saya gitu loh. Dan dengan sekarang tiang sendiri tiang buktikan dengan tindakan aja. Tindakan dan astungkare per tahun 2025 ini Gianyar udah menjadi gebiar tebo modern. Jadi terjawab karena yang pernah muncul, adanya mau masa di tengah rumah ngejang lubang. Terjawab sih sudah dengan sangat filosofi dan analogi beliau jelaskan sampai ke level kulit pisang dari mereka. Jadi sudah sesungguhnya ya ini tidak memaksa ya, sudut pandang adanya sudut pandang. Tapi niki lebih ke upaya penyelamatan lingkungan kan gitu ya. Itu yang kita bela, bukan masalah ego kita tentang sudut pandang ya. Kita hormati juga yang nggak boleh ada sampah di rumah gitu. Ya. Tapi ya ini adalah sebuah solusi cerdas bagi yang tebo modern ini di tengah orang kita punya tanah sisa lagi 2 haro untuk jadikan tempat sampah pribadi ya. Ini mungkin solusinya hanya 1 meter. 1 meter, kedalaman 2 meter. Kedalaman 2 meter itu yang kita ada sampah kita minimal jadinya yang keluar. Minimal. Bahkan kalau bisa dalam bentuk residu saja. 5% ya. 5%. Wow. Aja. Ini keren nih. Tebo modern. Tebo modern dan akan jadi gebiar di Gianyar. Saya juga nggak mau ketinggalan dong ya. Kodia yang nih bro. Kodia bro. Jadi yang harus belajar juga ya minimal untuk diri sendiri dan sampah jadi masalah niki memang yang jadi bahan ya kadang-kadang sulit tidur ya jadi sampah kita di menit dia yang katanya sudah selesai kan gitu nggih karena sudah dibawa sama tukang sampahnya udah bayar kita anggap selesai. Padahal dia juga pernah berpikir apalagi plastik loh yang lama dia makanya sampai melingkir rong telu kita sampah kita masih bisa itu ada di sini dia kalau dimakan sama penyu udah jadi deweyang masih killing masih bunuh binatang kita benar. Dan itu yang membuat kita resah dan dibuatlah podcast ini untuk tiang belajar ya. Dan kalau teman-teman yang mau belajar juga mudah-mudahan dapat manfaat. Jadi harapan belian terhadap tebo modern di ke depan selain di Gianyar gitu kayaknya harapan belian untuk tebo modern ini pun apa? Kalau harapan tiang secara pribadi tebo ini bukan tiang yang sendiri menciptakan, kita cuma modifikasi. Ini warisan leluhur kita, biasa kerennya apa ya dibilang ya konsep tetamian yang beliau tapi tetap jenius nih konsepnya yang diaplikasikan di era kalau orang bilang kan lokal genius lokal genius kita memang layak kita untuk update. Kita bukan mau ke belakang apa ngurus nih pidan enggak seperti itu. Enggak ke masa lalu juga enggak nyalahin keadaan sekarang gitu ya. Kita Solusinya adalah seperti itu. Kita update tebo yang dulu konvensional itu ke samping atau kita masih karena sekarang udah lahan semakin sedikit ya kita modifikasi seperti itu. Dan harap ke depan yang sekarang tahun 2005 udah menjadi gerakan di Gianyar, harapan kita kan tebo ini milik Bali loh. Ayo kita bangkitkan kearifan lokal jenius kita untuk menangani salah satu. Yang penting satu aja permasalahan kita udah selesai, sampah. Udah barang tentu Bu ke pertumbuhan anak-anak kita ke depan dia udah tidak terbebani oleh masalah-masalah apa yang kita rasakan sekarang, sulit tidur atau lain tentang sampah. Anak-anak kita tidak memikirkan sampahnya lagi. Kita yuk sekarang mengedukasi budaya bersih. Memberi contoh budaya yang bersih dan sehat. Bersih sehat
dan budaya meminimalisir sampah yang keluar dari rumah kita sendiri. Dengan tebo modern. Tebo ini. modern. 5% itu bisa masih lowong itu di TPA ya. Lowong. Kalau semua Gini melakukan Bede. hitungannya gimana hitungannya? Gini Bede. Kalau satu hari kita menghasilkan 4 kilo, dikalikan 350 kakak desa Tiangon Tiang contoh. Iya. Udah kan 1,2. Sampah itu kan nggak ada liburnya. Ya. Udah kalau dikalikan 30, 42 ton itu sampah. Setiap bulan baru satu Banjar. Satu Banjar tuh Satu ya. Banjar. Dan kalau dengan sistem tebo modern ini kita bisa manfaatkan 70% itu kita udah selesai di rumah kita dan 25%-nya kita ada bank sampah, ada pemulung atau lain sebagainya. Itu selama ini Tiang buka bank sampah tiap bulan itu 1,5 sampai 1,7 ton sampah yang bisa terselamatkan, sampah plastiknya ini loh. Hebat. Ya, sampah plastiknya. Jadi yang selama Tiang ada ini belum Tiang sampaikan lagi satu. Residunya kami di Desa Adat Cemongon membuatkan satu halte ya. Kita ada pemanggilan residu. Jadi warga datang untuk menaruh di bedak sampah. Jadi kita Khusus sampah residu. Sisa ya. Sudah. Kalau kita analogikan atau kita persentasekan tiap minggu Tiang buangnya satu carry. Seminggu. Satu minggu. Kurang lebih itu ada 300 kilo setiap minggu. Kalau itu dikalikan 4, 1,2 ton. Kalau yang dulu satu bulan membuang sampah 42 ton, akhirnya kita sekarang bisa membuang sampah satu bulan cuma 1,2. Wih, banyak sekali ya. Ya itu ya. Signifikan berarti Ya. efeknya Efeknya tebo ya, modern benar. ini bagi penyelamatan TPA di TPA penuh penuh, jadi masalah benar. pelik. Pelik, ya. Di situ kita saling menyalahkan. Ampura ya. Ya. Podcast ini buat bukan dalam rangka saling Mengejas, menyalahkan, bukan ya, benar. bukan Ayo kita kita sama-sama belajar, Jadi justru kita akan bertanggung jawab belajar dulu untuk sampah diri sendiri Diri kan sendiri, ya. ya. Mendengar Niki luar biasa begitu yang kalau bisa jadi tergetok tular. Ya, Jadi Tiang anak-anak kita benar. didik dan dia merasa pride bahwa melakukan ini dan ini solusi ya, jangan namanya laku dia mau sang dolahan itu zaman tuh. Ini solusi sudah atas kehendak leluhur dan sesunan juga. Benar. Lian dan kawan-kawan punya solusi tebo modern niki. Nah, Tiang tertarik kan dia sudah kenal Lian, nomor udah ada. Kalau Nyamo yang menonton podcast di sampingmu ini ingin menerapkan Nike, bagaimana caranya? Karena dia enggak tahu caranya membuat misalkan atau bagaimana kan ini juga ada yang misalkan penuh nanti belum terurai atau bagaimana dia letak kesalahan Nike. Ada enggak atau kontak atau siapa yang bisa Tiang hubung untuk biar enggak hanya ada anggap Nyamo tertarik untuk ngedotin gini ingin gimana nih caranya nggak tahu caranya buat atau mungkin belian punya informasi apanya yang bisa dihubungi atau video tutorial atau apa. Gimana tuh belian? Kalau sekarang kan udah ada media sosial. Kalau mau di IG ada Balik Mustiano di sana, itu IG Tiang. Dan di Facebook juga Bialik ada, Balik Mustiano ada, itu Facebook. Kalau lebih maunya ke WA. Kalau Tiang secara pribadi sama teman-teman siap mendampingi itu sampai orang itu paham. Belum mengerti yang ini orang ya penggiat lingkungan iki. Dan izin nanti belian yang akan tambahkan kontak atau link nih di WA. deskripsi di Instagramnya, Facebook dan untuk WA-nya. Jadi semoga tebo modern niki bisa digetok tularkan. Ya. Tiang sih dulu niki Tiang kalau melajah di mulai tebo sama-sama. Jadi mudah-mudahan kita bisa dengan kontribusi nyata kita walaupun kecil. Yang ada ngomongin Buana Agung dulu. Buana Alit kan malu beresnya. Buana Alit dulu artinya sampah Tiang pribadi kan mudah sampah Pisago terus. Nanti jauh nih kayak pribadi ya Dumun. Jadi kita akan kurangi dia keluar dari rumah tangga. Kita akan pilah yang di luar organik dan organik. Setelah itu organik
yang anorganik juga dipilah yang mengandung residu yang nggak Ya, bisa kita olah benar. kembali. Dan mudah-mudahan yang menonton ini bisa terinspirasi ya, Ya. terinspirasi bahwa jarang sekali kita berpikir tentang sampah. Dan selalu kita lahirkan. Ya. Setiap hari kemarin kita di Nusa Penida dikasih makan sama panitia. Wih, pas pulang pagi-pagi aja 6 moneh sampah. Benar. Jadi lagi sulit tidur. Hijau banyaknya mos sampah nanti ini. Kalau misalkan ada di sana sudah ada tebo modern ya di tempat penginapan itu. Ya. Otomatis. Pastinya tiang kan akan tergerak untuk pilahan ini organik anorganiknya dipilah, organiknya kita cemplungin ke tebo modern. ke tebo nikel. Manfaat yang beliau rasakan ketika setelah sekian tahun bergerak dan di rumah kan tentunya ada yang tadi lihat fotonya dari beliau juga luar biasa. Manfaatnya apa ya? Ini penting juga nih. Ya, manfaat yang signifikan yang rasakan kan pertama dulu masalah uang, semua orang masalah uang. Kalau dulu kita bayar untuk buang sampah atau lain sebagainya, sekarang kita sudah tidak terbayar untuk sampah. Malahan kalau kita bisa jual, bisa tabung di bank sampah, malahan kita akan mendapatkan cashback dari itu. Yang kita perlukan sekarang kan kesadaran, kepedulian kita kepada ini. Yang manfaat yang lainnya itu kan terutama sih keluarga dan istri, karena banyak nilai asal nak mau nih paling malas ngurus sampah, tapi istri keluarga yang paling nyaman, dia tidak bawa sampah ke ujung gang lagi, dia tidak ribet masalah sampahnya dia lagi, dan kita bisa menularkan ke anak-anak kita itu hidup bersih dan sehat, bukan bersihnya aja, sehatnya aja. Dan kalau bicara filosofi lagi ke sarwa prani hitang kara itu kan mengembalikan apa yang ciptaan Tuhan itu kembalikan ke ibu Wow. kan itu yang dia bisa lakukan biar enggak luar biasa. Satu, manfaat secara ekonomis ya. Kedua, menambah hubungan romantis dengan para istri karena para istri tidak lagi ke gang, kita hadir juga tidak ribut masalah sampah lagi. Istri memasak udah ini tanding sampahnya bin ragana makro dan Pak De, realita yang di lapangan coba Pak De rasakan. Kalau yang langsung dijemput di ujung angkul-angkulnya sih nggak masalah. Kalau yang ada di gang, udah bawa ke ujung gang, dulu naruh sampah dulu, nanti baru diambil, ribut masalah tempat sampah. Yang orang lain nih kampil saya baru buangkan si A, menjadi ketidakharmonisan sama tetangga. Dan ada yang memanfaatkan juga, ya sing ngabo sampah ada kampil baru cuma jualan itulah seperti itu. Ada nilai-nilai hal-hal kecil yang di sana jadi besar jadi besar. Mungkin ada yang punya peliharaan bakat gini. Kalau dulu orang tua kita belum adanya masif kompor gas, ngidih api ke tetangga, ngidih uyah ke tetangga, semata-mata itu kan untuk menjaga hubungan silaturahmi. Terus sekarang kita bawa sampah ke ujung gang jadi ribut masalah sampah, dan itu efek yang sangat luar biasa. Jadi menjaga kehubungan harmonisan, tidak bertengkar lagi masalah tempat sampah bau uyut dan tempat masih jadi perebutan. Jadi yang kedua itu ada bikin romantis dengan istri, yang ketiga ternyata harmonis dengan tetangga. Yang keempat yang tadi yang ada spirit tanah Balinya bahwa kita akan kembalikan sampah apa yang diciptakan oleh alam, kita kembalikan ke ibu yang menumbuhkan ibu lagi ya. Wow, luar biasa nih Ki. Kalau anak sekarang bilang nih menyalawi. Ini konsepnya menyala ini ya. Tebo modern. Jadi luar biasa, semua banget nih Ki. Sama-sama. Belian balik sudah berkenan yang ngajak podcast dan terima kasih ilmu-ilmunya, pengalamannya, testimoninya luar biasa. Dan Nyamo, terima kasih sudah menonton podcast Di Sampingmu Niki. Diskusi sampah itu penting bagiku dan bagimu. Dan semoga
podcast niki memberi manfaat, jangan tergesa-gesa, simpan jadi buah sadar dumun. Tebo modern dengan filosofi warisan leluhur kita yang adiluhung sekali, lokal genius. Tebo niki ternyata sudah ditemukan solusinya oleh Brian Balik dan kawan-kawan di Semanggaon dan sudah juga diterapkan di desa adat Semanggaon, Celuk Sekawati Gianyar. Ini sudah terbukti manfaatnya. Nanti yang ulangi manfaatnya ada manfaat ekonomis, kedua romantisme dengan sang istri, yang ketiga adalah harmonisasi antar tetangga, tidak lagi rebutan tentang kampil. Ada gara-gara kampil tetangga ngamul gitu kan. Yang keempat adalah tapi bisa diulang Lian, yang ingin belajar mengembalikan yang bahasa gininya sarwa prani itangkar. Ya, mengembalikan ciptaan Tuhan ke asalnya. Luar biasa. Tepuk tangannya meriah untuk Brian Balik. Semua demikian podcast kita hari ini. Kita langkung nglusur Pengampuro. Jadi masalah sampah bukan masalah kita saja, masalah lingkungan, masalahnya Ki. Jadi semoga podcast ini memberi manfaat. Semoga kami bisa hadir dengan topik-topik yang tentang sampah lagi. Kembali lagi sekali yang tekankan bahwa kami tidak sedang menghakimi siapapun, kami tidak sedang menyalahkan siapapun. Kami adalah murid-murid kehidupan, murid-murid yang ingin belajar tentang sampah yang kita ciptakan biar tidur kami nyenyak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Rahayu. Di